قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan di masjid, tempat yang mulia, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa-apa yang nanti kita akan pelajari bersama ini memberikan manfaat bagi kita sekalian, baik manfaat untuk kehidupan kita di dunia ini, terlebih-lebih manfaat untuk kehidupan kita nanti di yaumil akhir. Ikhwani fillah, azakumullah. Tadi Mas Peri menghubungi saya untuk mengisi pada sore hari ini karena ada kekosongan begitu. Maka saya akan berusaha untuk pada kesempatan ini menyampaikan apa yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yaitu Minhaj Al-Firqatun Najiyah, manhaj atau jalan yang ditempuh oleh Al-Firqatun Najiyah, ya, oleh golongan yang selamat. Di sini dibaca Firqatun Najiyah, ya, firqah, tidak dibaca furqah, karena sebagaimana keterangan Syekh Utsaimin, kalau dibaca furqah itu maknanya iftiraq, yaitu perpecahan. Tapi kalau dibaca firqah artinya adalah kelompok, ya, kelompok. Maka firqatun najiyah adalah golongan atau kelompok yang selamat, ya, kelompok yang selamat. Selamat dalam masalah apa? Yaitu selamat di dunianya dan juga selamat di akhirat, ya. Selamat di dunia maksudnya adalah selamat dari bid'ah, terbebaskan kelompok ini dari berbagai macam kebid'ahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, ya.
Selamat di dunia adalah selamat dari berbagai macam bid'ah. Sedangkan selamat di akhirat adalah selamat dari siksa api neraka. Selamat dari siksa api neraka. Jadi golongan ini, yaitu firqatun najiyah, mereka adalah golongan yang selamat baik di dunia, yaitu selamat dari berbagai macam kebid'ahan, dan juga selamat di akhirat, yaitu selamat dari api neraka. Amma ba'd, dan sesudah itu, kata beliau, bahadihil buhus, pembahasan ini adalah pembahasan yang hamah, yang penting, ya, yang di dalamnya nanti dibahas perkara-perkara yang mutanawiah, yaitu perkara-perkara yang beraneka ragam, bermacam-macam, ya, tidak satu khusus satu pembahasan, tapi dibahas berbagai macam pembahasan, ya, yang menyeru, mengajak kaum muslimin ila aqidatut tauhid, kepada akidah tauhid, nah, secara khusus, dan menjauhkan diri dari berbagai macam kesyirikan, yang kesyirikan itu intisarot, tersebar, dan mudhahirah, dan nampak, ya, bi aksari biladil islamiyah, di berbagai negeri kaum muslimin, ya. Dan ini nanti akan disampaikan perkara-perkara yang terkhusus adalah perkara tauhid, dan juga perkara supaya kita menjauhi kesyirikan, karena kesyirikan ini adalah perkara yang sudah tersebar di berbagai negeri Islam, ya, di berbagai negeri kaum muslimin. Kesyirikan itu tersebar di mana-mana. Yang kesyirikan itu merupakan sebab, ya, dihancurkannya umat-umat sabiqah yang terdahulu. Jadi umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah. Sebab utamanya adalah kesyirikan yang mereka lakukan, ya, yang mereka lakukan, ya. Dan sebab kesengsaraan dari penduduk alam ini, karena berbagai macam bentuk musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Salah satu sebab terbesarnya adalah kesyirikan yang mereka lakukan, sehingga dengan dosa-dosa, terlebih dalam hal ini adalah dosa kesyirikan, mereka mendapatkan berbagai macam musibah, ditimpakan kepada mereka berbagai macam bencana. Ini tidak terkecuali di sini disebutkan termasuk negeri-negeri kaum muslimin, yaitu negeri-negeri yang penduduknya mayoritas umat Islam. Mereka ditimpa oleh berbagai macam masaib, musibah-musibah, kemudian malapetaka, kemudian peperangan, kemudian fitnah dan selainnya. Ini disebabkan faktor utamanya adalah karena kesyirikan telah tersebar di negeri-negeri kaum muslimin, ya. Dan juga dalam pembahasan selanjutnya nanti, ya, terdapat maudhu', yaitu bahasan-bahasan yang menjelaskan tentang manhaj dan akidah dari firqatun najiyah, dari golongan yang selamat, wa ta'ifah al-mansurah, dan kelompok yang mendapatkan pertolongan,
yang keberadaan mereka telah warid, telah terdapat di dalam hadis-hadis nabawi. Dalam hal ini supaya menerangi jalan ya lil alimin, bagi orang-orang yang mengetahuinya. Ya, ini perlu kita pelajari juga akidah dan manhaj al-firqatun najiyah. Jadi al-firqatun najiyah itu nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah. Mereka juga disebut dengan Thaifah al-Mansurah, ya, golongan yang mendapatkan pertolongan. Mereka juga disebut dengan ahlul hadis karena penjagaan dan pemeliharaan mereka terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka juga disebut dengan al-ghuraba, yaitu golongan yang asing, sebagaimana nanti akan kita sampaikan diisyaratkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau, al-islamu bada'an ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Al-Islam itu berasal dari asing, dalam keadaan asing, dan akan kembali kepada asing sebagaimana awalnya. Maka at-Thaifah al-Mansurah mereka juga disebut apa namanya? Thaifah al-Mansurah, kemudian ahlul hadis, al-ghariba, ya, al-ghuraba, ya, al-ghuraba ini adalah nama-nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah atau firqatun najiyah, ya, ini. Ini beliau penulis langsung menyebutkan pembahasan bab pertama, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada kalian semua kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka bergolong-golong, kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongan, setiap hizb merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya, ya. Ini ayat-ayat dalil yang dinukil oleh penulis untuk mengantarkan kita masuk ke dalam pembahasan tentang al-firqatun najiyah, ya. Kemudian yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyi fa innahu man ya'is minkum fasayyara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamasaku biha wa adu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah
Azza wa Jalla. Wassam'u wa ta'ah, dan hendaklah kalian mendengar dan kalian taat. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kepada kalian adalah seorang hamba Habsyi. Perintah Rasulullah untuk mendengar dan taat, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba Habsyi. Wa man ya'is minkum ba'di fasayyara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sesudahku, Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang hidup sesudahku fasayyara ikhtilafan katsira, maka akan menemui, akan menjumpai ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Jadi Rasulullah telah mengkabarkan akan terjadinya perselisihan di kalangan umat beliau. Ya. Siapa yang hidup sesudahku akan menjumpai ikhtilafan katsir, yaitu perselisihan yang banyak. Dan Rasulullah SAW tidak sampai berhenti pada sini, tidak membiarkan umatnya dalam kebingungan, tidak membiarkan umatnya terjatuh ke dalam perselisihan, tetapi beliau kemudian memberi jalan keluar dari perselisihan yang banyak tadi. Maka kemudian beliau sampaikan, fa'alaikum bisunati, maka hendaklah kalian memegang teguh sunnahku, ya, memegang teguh sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali. Ya. Ini diperintahkan kita agar kembali ke sana, memegangi sunnah Rasul dan khulafa'ur rasyidin. Tamassaku biha, pegang teguh keduanya. Ya. Wa'adu 'alaiha binawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, sebagai bentuk kinayah, ya, perumpamaan supaya dipegangi kuat. Karena kalau kita menggigit itu, gigitan yang paling kuat adalah gigitan gigi geraham. Ya, tidak mudah lepas dan kuat. Maka diperintahkan seperti menggigit dengan gigi geraham. Wa'adu 'alaiha binawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Ya. Kemudian beliau mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian berhati-hati terhadap perkara-perkara yang muhdas, yaitu perkara-perkara yang baru. Dalam hal ini adalah masalah agama, bidin, bukan urusan dunia. Yang Rasulullah mengingatkan agar kita berhati-hati dalam perkara yang baru, ini adalah perkara agama. Kalau perkara dunia, Rasulullah SAW memberikan keleluasaan, sebagaimana beliau sampaikan, wa antum a'lamu bi umurid dunyakum, dan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka yang diperingatkan di sini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, adalah umuruddin, perkara agama, bukan urusan dunia. Karena sebagian orang salah mengartikan, mengatakan, oh kalau begitu HP bid'ah, pesawat bid'ah, mikrofon bid'ah, dari ujung rambut sampai ujung kaki kamu ya bid'ah, sampai muncul perkara seperti itu atau ucapan yang seperti itu. Maka kita harus pahami dulu bahwa cakupan maksud bid'ah di sini adalah di dalam masalah agama. Sementara di dalam masalah dunia
ada keleluasaan, boleh kita berinovasi, boleh kita memodifikasi dan sebagainya, boleh. Tetapi kalau sudah masalah agama, agama adalah perkara tauqifi, yaitu yang kita harus berhenti kepada dalil. Kalau ada dalil kita kerjakan, tidak ada dalil tidak kita kerjakan. Ada dalil kita imani, kalau tidak ada dalil kita tidak mengimaninya. Karena perkara din adalah perkara tauhid. Maka Rasulullah mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap muhdas, setiap perkara yang baru itu adalah perkara yang bid'ah. Sekali lagi, perkara yang baru di dalam masalah agama. Ya. Dan setiap bid'ah, kata beliau, wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah dolalah. Dan ini adalah juga merupakan dalil yang sharih, yang jelas, tandas, ablaq, ya, bahwasanya setiap bid'ah itu sesat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu finnar, ya, diancam dimasukkan ke dalam neraka. Tentu dalam masalah ini nanti ada pembahasan yang tafsil, yang rinci, ya, yang rinci berkaitan dengan masalah tersebut. Ini. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftiraqu ala sintaini wa sab'ina millah, wa inna hadhil millah satattariku ala salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahidah fil jannah wa hiyal jamaah. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga selainnya, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian min ahlil kitab, dari ahlul kitab, mereka telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Ya, dalam riwayat lain disebutkan Yahudi terpecah menjadi 71, An-Nasara terpecah menjadi 72. Yahudi 71, Nasara 72. Wa inna hadhil millah, adapun agama ini atau umat ini, satattariku ala salasin wa sab'in, mereka akan terpecah menjadi 73. Kalau Yahudi 71, Nasrani 72, umat ini 73. Aksar minhuma, lebih banyak perpecahan yang terjadi pada umat ini daripada umat-umat terdahulu, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Ya. 72 finnar, ya, di dalam neraka. Ini maksudnya, ini adalah diancam dengan neraka. Ya, diancam dengan neraka. Wa wahidah bil jannah, dan yang satu bil jannah, di dalam surga. Wahyal jamaah, yaitu al jamaah. Ya. Dikatakan al jamaah dikarenakan mereka ijtima, yaitu berkumpul alal haq, di atas kebenaran. Sehingga berkumpulnya mereka itu di atas kebenaran. Ini yang dimaksud dengan jamaah. Ya. Orang banyak berkumpul, ada organisasi A, organisasi B sebagai tempat perkumpulan orang. Ada yayasan A, yayasan B, ya, sampai mungkin jutaan yayasan seluruh dunia. Mereka berkumpul dalam suatu itu.
dalam suatu perkumpulan itu. Ya. Tapi ini perkumpulan secara bahasa mereka, berkumpulnya mereka itu. Tetapi kalau jamaah yang dimaksud dalam hadis ini adalah berkumpulnya mereka alal haq, di atas kebenaran. Sehingga yang menjadi standar adalah kebenaran itu sendiri. Maka ketika dikatakan ditanya siapa al-jamaah, ada yang disebutkan dalam riwayat itu Abu Bakar wa Umar, hanya menyebutkan dua orang. Ya. 2 orang ini. Jadi al-jamaah, ya. Ini kita baca dulu semua selanjutnya dulu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan kulluhum binnar illa millah wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali millah yang satu. Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu aku yang berada di atasnya dan para sahabatku. Aku dan para sahabatku yang berada di atas. Ya, ini mereka yang akan selamat. Ya, mereka yang akan selamat. Kemudian berikutnya yang kelima di sini disebutkan wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullahi mustaqima wa qatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi thumma qara'a qawluhu ta'ala wa ana hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sahih rawahul Ahmad wa Nasa'i. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan untuk kami sebuah garis lurus. Ya, sebuah garis lurus biyadih, dengan tangannya. Jadi menggambar sebuah garis lurus dengan tangannya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, hada sabilullahi mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus. Sudah kita perhatikan berapa garis tadi? 1 garis. Ya. 1 garis lurus. Kemudian Rasulullah mengatakan hada sabilullahi mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus. Jadi jalan Allah itu wahid, satu. Ya. Kemudian beliau waqatan khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau menggaris lagi garis-garis an yaminihi wa shimalihi, di kanan kiri garis yang lurus tadi. Ya, barangkali seperti ini. Ini garis yang lurus, kemudian dibikin garis yang banyak di kanan kiri garis yang lurus tadi. Ya. Di kanan kirinya, ya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi subul, jalan-jalan ini, maksudnya jalan yang banyak tadi, laisa alaihi sabilun illa alaihi syaitanu yad'u ilaihi, kecuali di sana ada setan yang menyeru kepada jalan tersebut. Ya, yang menyeru pada jalan tersebut. Jadi jalan kesesatan itu banyak sekali, di kanan kiri jalan yang lurus tadi. Dan setiap jalan tersebut senantiasa ada setan yang menyeru kepada jalan tersebut. Jadi banyak jalan-jalan kesesatan, tapi hanya satu jalan keselamatan,
jalan yang lurus tadi. Ya, ada satu. Sementara jalan kesesatan banyak sekali. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ana hadza siratin mustaqima, dan ini adalah jalan yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah dia. Jadi diperintahkan untuk mengikuti satu jalan yang lurus. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi. Subul, nah, disebutkan dalam bentuk jamak, ya, karena banyak. Dan Allah mengatakan jangan ikuti jalan-jalan yang banyak tadi. Fatafarraqu bikum an sabilih, karena jalan yang banyak itu akan memecah belah kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus tadi. Dari satu jalan yang lurus tadi akan memecah belah, ya, mencerai-beraikan kalian. Fatafarraqu bikum an sabilih, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ya, jadi di sini jalan kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang, tapi satu. Tapi jalan kesesatan itu banyak sekali. Sebagaimana gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menggambar banyak garis di kanan kiri, garis yang lurus tadi, dan setiap jalan tersebut senantiasa ada setan yang menyeru kepadanya. Tentu setan menyeru kemana? Neraka, mengajak kepada neraka, ya. Dan berbagai macam cara ditempuhnya, berbagai macam jalan. Maka dalam riwayat sebelumnya Rasulullah menyampaikan bahwa umat ini terpecah menjadi 73. Nah, 73. Gembong-gembong mereka sebagaimana dulu pernah kita pelajari, mungkin di pas Ustaz Muhammad Alif, ya, perpecahan ini adalah Jahmiyah, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, yang masing-masing memiliki i'tiqad, memiliki keyakinan-keyakinan tersendiri yang menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Qadariyah, mereka menolak takdir, ya, dan ini muncul pada masa zaman Abdullah bin Umar. Sudah ada orang yang mulai menolak takdir. Kemudian disampaikan berita tersebut kepada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar menyampaikan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Artinya jalan yang ditempuh oleh Qadariyah ini menyelisih jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Sebelumnya juga sudah muncul gembong perpecahan ini, yaitu Khawarij. Ya, Khawarij yang kita tahu mulai menampakkan taringnya pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu terjadi peperangan antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Kemudian kubu Ali dalam rangka untuk berunding, maka Ali mengangkat Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah mengangkat Amr bin As untuk berunding di antara kaum muslimin. Maka orang-orang Khawarij yang pada waktu itu berada di pihak pasukan kaum muslimin enggak mau, menganggap bahwa Ali dan Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia, menyerahkan hukum kepada Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari.
Padahal menurut orang-orang Khawarij, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sementara Ali mengangkat Abu Musa dan sahabat Muawiyah mengangkat Amr bin As. Oleh karena dari sinilah mereka keluar, karena menganggap Ali telah menyelisih kitab Allah. Yang mereka yakini tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sementara Ali mengangkat manusia sebagai hukum untuk berunding, ya, seperti itu. Ini Khawarij yang akhirnya mereka keluar, menyempal dan menetap atau tinggal di suatu tempat yang bernama Harura, sehingga orang Khawarij ini juga disebut dengan kelompok Haruriyah, karena mereka tinggal di suatu tempat yang namanya Harura. Nah, ini mulai muncul dengan pemikiran mengkafirkan Ali, dan akhirnya mereka juga merencanakan membunuh Ali dan berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam inilah orang yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika habis membunuh, dia ditangkap, kemudian siksa oleh kaum muslimin, dipotong tangannya, kemudian bagian tubuhnya. Dia tidak mengeluh dia. Tapi ketika mau dipotong lidahnya, dia baru menangis, meneteskan air mata. Ketika ditanya, kenapa kamu ketika dipotong tanganmu kamu nggak menangis, ya, nggak mengeluh, tapi ketika mau dipotong lidahmu kamu menangis? Dia jawabannya apa? Karena kalau lidahku dipotong, maka aku tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Ta'ala. Coba, jawabannya bombastis sekali, ya. Luar biasa. Kalau lidahku dipotong, aku nggak bisa zikir lagi. Padahal dia telah membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Begitulah ihwah yang berkaitan dengan pemahaman. Nggak mau pemahaman yang seperti itu disalahkan oleh mereka disalahkan, karena pemahaman itu adalah bagian dari keyakinan seseorang. Sehingga nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana keyakinan golongan yang selamat itu, sehingga berbeda dengan keyakinan firqah atau furqah yang sesat tadi, ya. Di antaranya adalah Khawarij, kemudian Qadariyah, Jabariyah, ya, kemudian Syiah, ya, kemudian Jahmiyah yang nanti akan kita kenal juga, Mu'tazilah, dan seterusnya. Ya. Mungkin ini dulu yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi, dan kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya. Demikian kita cukupi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.